Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Nasution. Saya mahasiswa dari PMM 3 semester 6 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar analisis real. Dan yang ingin saya bahas pada video kali ini adalah tentang barisan limit. Langsung saja, bisa kita lihat barisan limit mempunyai definisi. Barisan X sama dengan Xn di R dikatakan konvergen ke X elemen R, atau X dikatakan sebagai limit Xn untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Terdapat bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar atau sama dengan K epsilon. Ketentuan Xn yang memenuhi mutlak Xn dikurang X lebih kecil dari epsilon. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Xn konvergen ke X. Konvergen ke X. Atau dapat juga dituliskan dengan limit Xn sama dengan X dengan syarat epsilon lebih besar dari 0 dan terdapat bilangan asli K elemen N. Sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K epsilon. N lebih besar atau sama dengan K epsilon yang memenuhi mutlak Xn dikurang X lebih kecil dari epsilon. Memenuhi mutlak Xn dikurang X lebih kecil dari epsilon. Ketika kita mempunyai limit X, kita akan menggunakan notasi limit X sama dengan X atau limit Xn sama dengan X. Kadang-kadang kita menggunakan simbolis Xn mendekati X yang menunjukkan bahwa nilai Xn mendekati angka X sebagaimana N mendekati tak hingga. Jika suatu barisan memiliki limit, kita sebut barisannya adalah konvergen. Jika tidak memiliki limit, maka barisannya disebut divergen. Dengan catatan, notasi K epsilon digunakan untuk menekankan bahwa pilihan K tergantung pada nilai epsilon. Namun, seringkali lebih mudah untuk menulis K sebagai gantinya K epsilon. Dalam kebanyakan kasus, nilai epsilon yang kecil akan membutuhkan nilai K yang besar untuk menjamin jarak mutlak Xn dikurang X antara Xn kurang X kurang dari epsilon untuk semua N lebih besar atau sama dengan K epsilon. 3.1.4 Keunikan limit. Barisan dari R dapat memiliki paling banyak satu limit. Jadi, ini hanya konvergen ke satu nilai. Untuk teorema keunikan seperti ini, biasanya kita memisalkan dua permisalan. Nah, di sini kita punya dua permisalan, yaitu X-aksen dan X-double-aksen. Seandainya X-aksen dan X-double-aksen keduanya adalah limit Xn untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat K-aksen sedemikian sehingga mutlak Xn dikurang X-aksen lebih kecil dari epsilon per 2 untuk semua K-aksen. Jadi untuk K-aksen, mutlak Xn dikurang X-aksen lebih kecil dari epsilon per 2. Dan terdapat K double aksen sedemikian sehingga mutlak Xn dikurang X double aksen
lebih kecil dari epsilon per 2 untuk semua n lebih besar atau sama dengan k aksen. Untuk k double aksen sedemikian sehingga mutlak xn dikurang x double aksen lebih kecil dari epsilon per 2. Epsilon per 2 ini diambil secara acak. Kita boleh menggunakan 2 epsilon atau epsilon per 2 karena ini hanya membuktikan bahwa x aksen dan x double aksen adalah sama. Untuk semua n lebih besar atau sama dengan k aksen, k lebih besar dari k aksen dan k double aksen. Kemudian untuk n lebih besar atau sama dengan k, kita aplikasikan ketaksamaan segitiga untuk mendapatkan mutlak x aksen dikurang x double aksen sama dengan mutlak x aksen dikurang xn ditambah xn dikurang x double aksen. Untuk n lebih besar atau sama dengan k, kita menggunakan ketaksamaan segitiga untuk mendapatkan mutlak x aksen dikurang x double aksen sama dengan mutlak x aksen dikurang xn ditambah xn dikurang x double aksen. Jadi ketaksamaan segitiga tadi mutlak x aksen dikurang xn ditambah xn dikurang x double aksen lebih kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi mutlak x aksen dikurang x double aksen lebih kecil dari epsilon. Karena ini positif, kurang dari epsilon, maka nilainya harus sama dengan 0. Jadi x aksen dikurang x double aksen sama dengan 0. Kita pindahkan, jadinya x aksen sama dengan x double aksen, sehingga terbukti bahwa x aksen sama dengan x double aksen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.